Baik, kalau semuanya setelah tadi kita melakukan proses overlay ya, selanjutnya kita akan melakukan proses layouting, di mana kita akan mencoba membuat layout peta dari peta kerentanan banjirop. Yang pertama, siapkan dulu untuk AOI petanya, kemudian untuk daerah kerentanannya yang sudah di overlay, kemudian nanti disiapkan juga SAP Indonesia. Dan selanjutnya jika ingin melakukan proses layout ya, kita bisa langsung saja dari project, kemudian new print layout. Nah, nanti setelah itu baru dinamakan ya. Kemudian kalau misalkan mau membuka layout yang sudah dibuat ataupun sudah pernah membuat gitu ya, bisa dengan menggunakan layout dan juga pilih layer layout yang telah dibuat. Saya sudah membuat. Nah, kebetulan saya sudah membuat garisnya ya. Nanti kalau misalkan membuat shape-nya atau garisnya atau bentuk dari rectangle-nya, kita bisa menggunakan add item, lalu bisa menggunakan add shape, di add rectangle ataupun ada ellipse juga ataupun triangle. Nah, kemudian untuk penempatannya teman-teman nanti disesuaikan dengan kebutuhan ya, kebutuhan masing-masing, apakah mau landscape ataupun portrait gitu ya, untuk petanya. Nah, selanjutnya apabila sudah seperti ini, nanti ini bisa ditambahkan mapnya ya. Nah, ini seperti ini, kita tambahkan seperti ini ya. Oke, nah ini di rendering, kemudian nanti bisa diatur juga untuk skalanya. Nah, ini bisa kita klik ini ya, move item content, bisa untuk mengubah-ubah tempat dari mapnya seperti ini, bisa ditarik-tarik. Nah, kemudian kalau misalkan mau ngatur skalanya langsung juga bisa dari sini secara angka ya. Oke, terus kemudian setelah ditambahkan nanti untuk petanya, kemudian selanjutnya adalah menambahkan judulnya ya. Judulnya juga bisa menggunakan add item, kemudian add label. Selanjutnya bisa di drag seperti ini, dan selanjutnya bisa dinamakan judulnya, bisa diganti di sini ya di main properties. Kita banjirop. Nah, contohnya seperti ini. Ini juga untuk fontnya bisa diubah. Terus kemudian untuk positioningnya ya, alignmentnya bisa diubah juga. Selanjutnya style juga bisa diubah. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan scale bar dan juga north arrow. Tambah north arrow dulu untuk arah mata anginnya. Ini ya. Nah, nanti bisa sesuaikan untuk size-nya. Bisa diatur juga dan juga bisa nanti diganti-ganti juga ya untuk jenis north arrow-nya gitu. Ada bermacam-macam juga di sini, dan selanjutnya kita bisa tambahkan scale bar. Nah, ini sesuaikan saja. Ini bisa diubah juga untuk stylenya menjadi double box, terus segmennya juga bisa ditambahkan seperti ini ya. Oke, nah selanjutnya kita akan menambahkan legend dari peta ini dengan cara add legend, dan bisa di drag aja seperti ini. Nah, ini kalau misalkan legenda, kalau misalkan baru di drag seperti ini dia akan masuk semua ya gitu. Jadi bisa dihapus satu-satu, auto update-nya matikan dulu, kemudian nanti dihapus satu-satu, dan bisa ditambahkan nanti title-nya legenda. Setelah itu ini bisa diubah untuk penamaannya, contohnya kita namakan tingkat kerentanan. Nah, nanti apabila tidak diperlukan ini ya, contohnya ini bisa kita hidden, terus kalau misalkan ini bisa kita hapus. Apabila sudah diatur legendanya, kemudian nanti kolomnya juga bisa diatur ya, jadi dua seperti ini supaya dia tidak terlalu ke bawah dan juga menghemat tempat juga. Dan selanjutnya nanti bisa diatur juga untuk penamaan dari SHP-nya, PMAN seperti ini, batas Asia. Nanti bisa disesuaikan, mungkin nanti ada tambahan jalan dari SHP-nya masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan untuk sistem koordinat ya. Jadi bisa di item, kemudian nanti bisa di add label. Nah, kurang lebih nanti seperti ini. Jadi penamaannya subkoordinat, kemudian proyeksi,
Di sini ada zone-nya juga, ada datumnya juga. Nanti bisa juga ditambahkan sumbernya ya, setelah dari hasil pengolahan data ataupun dari peta RBI. Nah setelah itu nanti di sini juga di mapnya juga bisa tambahkan grid. Nanti bisa diklik di gridnya, kemudian grid 1 modify grid, kemudian nanti bisa diubah untuk intervalnya. Kemudian nanti intervalnya bisa diatur juga, mau interval di cm ataupun ini pada beberapa satuan ya, map units, segment width, mm. Kemudian frame-nya juga bisa diatur ya, seperti ini ya, mau line saja. Kemudian koordinatnya juga bisa ditambahkan seperti ini. Nah nanti biar supaya lebih rapi, right sama left-nya bisa diatur ya, vertical ascending, dan juga untuk right-nya vertical ascending ya, seperti ini kurang lebih. Nah kemudian kalau misalkan nanti gridnya tidak terlalu ingin dilihat ya, atau grid type-nya nanti ya bisa dibikin frame and annotation only, jadi tidak terlihat dia nanti. Oke, nah selanjutnya bisa ditambahkan juga untuk keterangan dari petanya. Saya tambahkan di sini, yaitu karena di atas kota Semarang itu adalah Laut Jawa ya, Jawa. Jadi bisa tambahkan juga. Nah ini bisa tambahkan juga nanti, ataupun nanti mau tambahkan kota Semarang ya juga bisa. Dan kita bisa nambahkan insert peta, namun di mapsnya kita lock dulu ya. Di maps yang pertama, caranya di layers, kemudian lock layers dengan dipilih dulu ya nanti map yang pertama, dan selanjutnya kita akan tambahkan map juga, map. Tapi sebelumnya kita nyalakan dulu untuk SHP Indonesia-nya seperti ini ya. Nah kemudian tambahkan add map di sini. Oke, nah seperti ini bisa diatur di sini skalanya. Oke, seperti ini. Nah kemudian nanti bisa ditambahkan overviews untuk melihat daerahnya ya, daerah mana di SHP ini adalah yang merupakan daerah penelitiannya. Satu, nah ini frame style bisa diubah, kemudian bisa diubah juga untuk warna dari stroke colornya, jadi merah contohnya ya, nah, seperti ini. Dan ini bisa di zoom juga. Oke, nah, nanti bisa ditambahkan juga untuk frame-nya juga bisa tambahkan nanti ya. Kemudian untuk selanjutnya bisa tambahkan di grids-nya, di grid type-nya sama seperti tadi. Kemudian intervalnya bisa diatur, ini contohnya intervalnya bisa 1,5. untuk X-nya ini. Dan nanti bisa diatur untuk grid type-nya, bisa diatur frame annotation only, kemudian intervalnya nanti bisa diatur juga, kemudian frame-nya ditambahkan, lalu draw coordinates ya seperti tadi, kanan dan kirinya juga diatur. Oke, seperti ini ya, nanti disesuaikan lagi. Dan nanti untuk petanya kalau sudah selesai, ini bisa diekspor layout, kemudian export as bisa image, SVG, PDF ya. Kemudian nanti bisa di save saja dalam bentuk berbagai format ya, macam-macam bisa formatnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai proses layouting peta dari kerentanan banjirop. Terima kasih dan selamat mencoba.